Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selalu berselawat kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelum saya memulai membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah, maka marilah kita baca dahulu pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian kitab Allah adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibukukan. Jika dikaitkan dengan iman kepada kitab-kitab Allah, maknanya adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul untuk disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup atau petunjuk bagi umat manusia agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian definisi lain tentang kitab-kitab Allah adalah kumpulan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengandung petunjuk dan kebenaran. Kewajiban kita sebagai seorang mukmin adalah wajib beriman kepada seluruh kitab Allah Subhanahu wa ta'ala yang dijelaskan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Semua beriman kepada Allah, kepada malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, dan kepada rasul-rasul Allah. La nufariqu baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasul Allah. Mereka berkata bahwa kami mendengar dan kami mentaati. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada kaitannya satu sama lain. Yang pertama adalah menjadi saksi tentang kebenaran kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala sebelumnya, yaitu dijelaskan di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih. Yang artinya wa anzalna ilaikal kitaba, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad bil haqqi, dengan membawa kebenaran, musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, wa muhaiminan alaih, dan yang menjaganya. Kemudian yang kedua, hubungan Al-Quran dengan kitab yang lainnya, yang kedua adalah menjawab dan menyelesaikan perbedaan-perbedaan pendapat para penganut agama. Dijelaskan di dalam Quran surat An-Nahl ayat 64 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Yang artinya, dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad illa litubayyina, melainkan engkau dapat menjelaskan lahumul ladzi ikhtalafu fih, kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian
Hubungan Al-Quran dengan kitab yang lainnya adalah mengoreksi kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah diubah oleh manusia yang ingkar itu. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran surat An-Nahl yang tadi kita baca, yaitu ayat 64, bahwa Al-Quran itu diturunkan itu menjadi wahuda, sebagai petunjuk, warahmatan liqaumi yu'minun, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Kemudian iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, di sini kita akan membahas kitab Allah itu sebenarnya banyak, tetapi kita itu wajib tahu kitab Allah minimal ada 4. Yang pertama adalah kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam, yang berisi doa, zikir, pengajaran, dan hikmah. Di dalam Quran surat Al-Isra ayat 55 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa ataina Dawuda zaburon, yang artinya kami telah memberikan kepada Daud berupa kitab Zabur. Kemudian yang kedua, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam itu berisi petunjuk dan cahaya kebenaran. Dijelaskan di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 44 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalna taurata fiha hudaw wa nur, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat sebagai petunjuk dan sebagai cahaya. Kemudian kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam itu berisi petunjuk dan penerangan, seperti dijelaskan di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 46 yang berbunyi wa atainahul injila fihi hudaw wa nur, sesungguhnya kami telah memberikan kitab Injil sebagai petunjuk dan sebagai cahaya. Kemudian yang D, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berisi ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi petunjuk dan bimbingan yang benar kepada manusia sepanjang masa, yaitu Quran surat Fussilat ayat 41 sampai 42 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, innalladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Quran ketika Al-Quran itu disampaikan kepada mereka, mereka itu pasti akan mencela. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia. Dilanjutkan ayat selanjutnya, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid, yang artinya yang tidak akan didatangi oleh kebatilan baik dari arah depan maupun dari arah belakang, yaitu pada masa lalu dan yang akan datang, yang diturunkan dari Tuhan yang maha bijaksana dan maha terpuji. Kita bisa melihat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat kedua yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya yaitu kitab yang tidak ada keraguan, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, di sini yang disebut kitab itu adalah kitab Al-Quran, dzalikal kitab. Nah, yang disebut dengan kitab di sini adalah kitab Al-Quran. Nah, yang paling menarik, Quran sendiri setidaknya itu disebut dengan 3 nama. Pertama disebut sebagai Quran, itu langsung di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Al-Qur'annya berbunyi Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas, yang artinya pada bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia.
Kemudian Al-Quran itu juga disebut sebagai zikir. Nah, itu ada di dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun, yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang memeliharanya. Ada tambahan ilmu dari saya bahwa yang namanya Al-Quran itu diturunkan akar kata dari kiroah. Nah, kemudian dari kiroah itu turun lagi menjadi Qur'un. Kalian tahukah yang dimaksud dengan Qur'un? Qur'un itu seperti sesuatu yang terdengar. Jadi sesuatu yang dibunyikan kemudian kita mendengar, itu namanya Qur'un. Terus kalau bunyi itu kita sengaja baca, sengaja kita bunyikan, kemudian kita mendengar, itu naik dari Qur'un menjadi kiroah. Jadi Qur'un itu adalah bunyi yang kita dengar, kemudian kiroah adalah sengaja yang dibacakan atau sengaja yang dibunyikan. Kemudian dari sengaja dibunyikan itu dibaca terus, itu nanti naik lagi dari kiroah menjadi Al-Quran. Artinya apa? Jadi Al-Quran itu disebut dengan nama Al-Quran adalah ingin memberikan kesan bahwa Al-Quran ini adalah satu-satunya di muka bumi yang akan terus dibacakan dan tidak akan berhenti hingga akhir zaman. Inilah istimewanya Al-Quran daripada kitab-kitab yang lain.